Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari kelas 2 akan mempresentasikan manajemen kinerja untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja ke pengertian. Secara umum, pengertian manajemen kinerja adalah salah satu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten dengan berbagai cara yang efektif dan efisien. Ada juga yang mendefinisikan manajemen kinerja sebagai aktivitas untuk memastikan agar tujuan organisasi dicapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kinerja perangkat organisasi tersebut. Performance management tidak hanya berhubungan dengan kinerja para pegawai secara personal, namun juga berkaitan dengan kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, manajemen kinerja sangat berhubungan dengan proses dan hasil kerja berdasarkan tujuan strategis suatu organisasi, yaitu kepuasan konsumen dan kontribusi pada ekonomi. Selanjutnya, tujuan manajemen kinerja. Pada dasarnya, tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Tujuan performance management dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan strategi. Tujuan strategi berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan suatu strategi memerlukan penjelasan mengenai hasil yang ingin dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang diperlukan, pengembangan pengukuran, dan sistem umpan balik bagi kinerja pegawai. Yang kedua, tujuan administratif. Tujuan administratif berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Performance management juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatih bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. Selain itu, terdapat beberapa tujuan khusus dari performance management, yaitu yang pertama, peningkatan kinerja secara berkelanjutan, yang kedua, peningkatan motivasi dan komitmen kerja pegawai, yang ketiga, pengembangan kemampuan pegawai, peningkatan kepuasan kerja, serta pencapaian potensi diri yang bermanfaat bagi individu dan perusahaan. 4. Peningkatan orientasi kerja kepada karyawan. 5. Pengembangan interaksi yang terbuka dan konstruksif antara pekerja dan perusahaan. 6. Persiapan kerangka kerja untuk kesepakatan sasaran kerja. 7. Perhatian khusus pada atribut dan kompetensi yang diperlukan. 8. Mempersiapkan kriteria untuk melaksanakan pengukuran kinerja. 9. Menjadi dasar dalam memberikan imbalan. 10. Pemberdayaan pegawai. 11. Mempertahankan pegawai yang berkualitas. 12. Mendukung inisiatif manajemen yang berkualitas secara komprehensif. 13. Mendemonstrasikan cara saling menghargai sesama karyawan. Selanjutnya, manajemen kinerja. Menurut Wibowo 2010, performance management memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer, dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan, untuk meningkatkan keterampilan pegawai sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. Selanjutnya, sebagai upaya berbasis perencanaan karir karyawan, sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas. Untuk mendukung program perubahan budaya kerja, untuk mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen. Yang kedua, manfaat bagi manajer untuk membantu upaya klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas, sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan, untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Untuk pengembangan diri karyawan sebagai pendukung kepemimpinan, untuk memotivasi dan pengembangan kerjasama tim, sebagai upaya membuat kerangka kerja untuk meninjau kembali tingkat kompetensi dan kinerja. Yang ketiga, manfaat bagi seluruh pegawai.
Yang pertama, sebagai informasi peran dan tujuan karyawan untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan untuk membantu pengembangan kinerja dan kemampuan karyawan sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja. Untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan rencana perbaikan dan cara bekerja. Selanjutnya, syarat manajemen kinerja. Terdapat beberapa alat dan syarat dalam menjalankan performance management. Namun, apapun alat yang digunakan, penerapan manajemen kinerja harus memenuhi syarat-syarat dasar. Yang pertama, perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dalam upaya mewujudkan tujuannya. Perusahaan memiliki indikator kinerja utama yang terukur secara kuantitatif, memiliki target yang ingin dicapai, dan jelas batas waktunya. Terdapat kontrak kinerja dan di mana ukuran-ukuran kinerja dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara bawahan dan atasan. Terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi seluruh elemen perusahaan, yaitu berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan pengembangan. Terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi seluruh elemen perusahaan, yaitu berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan penguasaan, dan evaluasi. Terdapat pemberian reward dan punishment yang sifatnya membangun dan konsisten di dalam perusahaan. Adanya dedikasi kepemimpinan yang kuat di tingkat atas, sehingga perusahaan memiliki kinerja yang tinggi demi terwujudnya perusahaan. Adanya dedikasi kepemimpinan yang kuat di tingkat atas, sehingga perusahaan memiliki kinerja yang tinggi demi terwujudnya tujuan perusahaan. Penerapan konsep manajemen berdasarkan kompetensi, the right man in the right place demi mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja adalah alat manajemen perusahaan yang dapat membantu para manajer memantau dan mengevaluasi pekerjaan para pegawai. Dan tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan yang dimana orang dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen kinerja dapat berhasil jika seluruh elemen organisasi menjalankan perannya dengan penuh dedikasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.